Pernikahan dulu dianggap sebagai tujuan sakral sebuah hubungan, tapi hari ini pandangan itu mulai berubah. Fenomena kumpul kebo atau cohabitation, tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan, makin marak di Indonesia. Bahkan di wilayah yang masih menjunjung tinggi nilai budaya dan agama. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa generasi muda Indonesia, terutama di wilayah timur, memilih jalan hidup seperti ini? Fenomena kohabitasi bukan sekedar mitos. Berdasarkan data dari BKKBN dalam pendataan keluarga 2021, 0,6% penduduk Manado, Sulawesi Utara menjalani hidup bersama tanpa menikah. Sekilas tampak kecil, tapi jika ditelaah lebih dalam, ini adalah puncak gunung es dari pergeseran sosial besar-besaran. Menurut peneliti BRIN, Yulinda Nurul Aini, kohabitasi banyak terjadi di Indonesia Timur seperti Sulawesi Utara, Maluku, dan NTT. Karena mayoritas penduduknya non-muslim dan memiliki norma sosial yang lebih longgar terkait pernikahan. Tapi alasan sebenarnya lebih kompleks dari itu. Menurut penelitian, ada 3 alasan utama mengapa pasangan muda di Indonesia, khususnya di Manado, memilih kumpul kebo. Beban finansial. Pernikahan dianggap mahal, mulai dari biaya pesta, mas kawin, hingga tuntutan sosial dari keluarga. Bagi banyak orang muda yang penghasilannya terbatas, menikah terasa seperti mimpi mahal yang sulit dijangkau. Rumitnya perceraian. Bagi yang sudah pernah menikah, pengalaman pahit perceraian membuat mereka trauma. Proses hukum yang panjang dan melelahkan jadi alasan untuk memilih hidup tanpa status resmi. Penerimaan sosial. Lingkungan sekitar, khususnya di beberapa kota di timur Indonesia, sudah mulai biasa melihat pasangan tinggal serumah tanpa menikah. Selama mereka tidak mengganggu, masyarakat cenderung membiarkan. Namun, alasan-alasan ini membawa konsekuensi yang tidak main-main. Kumpul kebo memang tampak seperti solusi praktis, tapi menurut Yulinda Nurul Aini, dampaknya justru banyak merugikan perempuan dan anak-anak. Tanpa ikatan hukum pernikahan, perempuan lebih rentan, tak punya hak atas harta bersama, tak berhak atas nafkah saat hubungan putus, tak dilindungi secara hukum bila terjadi kekerasan. Data mencengangkan dari PK21 menyebutkan, 69,1% pasangan kohabitasi pernah mengalami konflik verbal. 0,62% mengalami konflik serius seperti pisah ranjang. 0,26% mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Dan bukan cuma perempuan yang dirugikan, anak-anak hasil kohabitasi juga menghadapi stigma sosial dan tekanan psikologis. Mereka rentan disebut anak haram, sulit mendapatkan akta kelahiran, hingga mengalami gangguan tumbuh kembang dan krisis identitas. Generasi Z dan milenial kini memiliki cara pandang berbeda soal relasi dan komitmen. Pernikahan dianggap terlalu normatif, birokratis, dan penuh tekanan sosial. Sementara kohabitasi dianggap lebih natural, jujur, dan fleksibel. Namun perubahan ini bukan tanpa resiko. Tanpa aturan yang jelas dan pelindungan hukum, hubungan semacam ini beresiko tinggi merugikan kedua pihak. Dan anak-anak jadi korban utama. Mungkin benar, hidup bersama tanpa menikah terasa lebih praktis dan bebas. Tapi apakah kebebasan itu layak jika akhirnya justru membawa luka? Menteri Agama Nasaruddin Umar mengimbau anak muda untuk tidak menunda pernikahan terlalu lama. Bukan hanya demi norma agama atau budaya, tapi juga demi perlindungan, stabilitas, dan masa depan anak-anak kita. Apakah kita siap menghadapi generasi yang tidak lagi percaya pada pernikahan? Atau justru inilah saatnya kita memperbaiki cara kita memaknai cinta, komitmen, dan keluarga?